Minasang, ohayo gozaimasu, hamare no romato desu. Di video kali ini kita akan belajar bab 18 yang bersumber dari Minna no Nihongo. Di bab 18 ini kita akan belajar 3 materi. Yang pertama, menyatakan kemampuan. Yang kedua, menyatakan hobi atau kegemaran. Dan yang ketiga yaitu menyatakan sebelum. Semua materi di bab 18 ini diharuskan memakai tata bahasa yang menggunakan kata kerja bentuk kamus. Oleh karena itu, sebelum masuk ke materinya, kita belajar dulu yuk perubahan kata kerja ke bentuk kamus. Seperti yang diketahui, dalam bahasa Jepang itu kata kerja dibagi menjadi 3 jenis golongan. Dan masing-masing golongan pun berbeda bentuk perubahannya. Oke, langsung saja kita belajar bentuk perubahan untuk kata kerja golongan pertama. Sekarang, cara merubah dari bentuk mas ke bentuk kamus untuk golongan pertama adalah satu huruf vokal I sebelum mas itu diganti vokalnya ke vokal U. Satu huruf vokal I sebelum mas itu diganti vokalnya ke huruf U. Ya, contohnya kaimas menjadi kau, torimas menjadi toru. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, silahkan klik link di deskripsi ya. Sekarang, bentuk perubahan untuk kata kerja golongan kedua. Cara merubah dari bentuk mas ke bentuk kamus untuk golongan kedua itu cukup mudah minasang. Caranya, cukup hapus masnya, setelah dihapus tambahkan ru. Setelah dihapus tambahkan ru. Contohnya, tabemas menjadi taberu, okimas menjadi okiru, dan nemas menjadi neru. Sangat mudah sekali. Lalu yang terakhir, golongan ketiga. Golongan ketiga hanya ada 2 jenis kata kerja, yaitu shimas dan kimas. Shimas bentuk kamusnya adalah suru, dan kimas bentuk kamusnya adalah kuru. Ingat ya, hanya ada 2. Shimas, suru, kimas, kuru. Oke, sekarang sudah paham ya bagaimana cara merubah dari kata kerja bentuk mas ke bentuk kamus. Langsung saja kita masuk materi yang pertama, yaitu menyatakan kemampuan. Menyatakan kemampuan yang dimaksud adalah yakni bisa atau mampu atau sanggup dalam menjalankan suatu aktivitas. Bisa, mampu, atau sanggup dalam menjalankan suatu aktivitas. Ada 2 pola yang bisa dipakai, yakni subjek wa kata benda ga dekimasu. Subjek wa kata benda ga dekimasu. Maksud pola kalimat ini adalah bahwa subjek bisa kata benda. Subjek bisa kata benda. Dengan catatan kata benda yang bisa dilakukan ya. Atau kata benda yang bisa ditambahkan shimas. Contoh kata benda yang bisa dilakukan adalah nihongo, tenisu, suki, dansu, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, watashi wa eigo ga dekimasu. Watashi wa eigo ga dekimasu. Saya bisa berbahasa Inggris. Saya bisa berbahasa Inggris. Contoh kalimat yang kedua, Selin sang wa dansu ga dekimasu. Selin sang wa dansu ga dekimasu. Pola kalimat yang kedua adalah subjek wa aktivitas koto ga dekimasu. Subjek wa aktivitas koto ga dekimasu. Dengan catatan, aktivitas terutama kata kerjanya itu diubah dulu ke bentuk kamus.
Kenapa? Karena bertemu dengan koto. Sekali lagi, aktivitas terutama kata kerjanya diubah dulu ke bentuk kamus dikarenakan bertemu dengan koto. Contoh, Nihon no shousetsu wo yomimasu. Nihon no shousetsu wo yomimasu. Membaca novel Jepang. Lalu nih, karena kita menguasai kanjinya 100%, maka tanpa ragu pun kita bisa membaca novel Jepang tersebut tanpa terhenti. Karena sanggup, maka pola kalimatnya menjadi Nihon no shousetsu o yomu koto ga dekimasu. Nihon no shousetsu o yomu koto ga dekimasu. Contoh kalimat yang kedua, karai ramen o tabemasu. Karai ramen o tabemasu. Lalu karena misalnya kita itu sudah terbiasa makan makanan pedas, maka tanpa ragu pun kita sanggup atau kita mampu untuk menghabiskan satu mangkuk penuh ramen yang sangat pedas. Karena sanggup atau karena mampu, maka pola kalimatnya menjadi karai ramen o taberu koto ga dekimasu. Karai ramen o taberu koto ga dekimasu. Bisa makan ramen yang pedas. Bisa makan ramen yang pedas. Langsung saja kita masuk ke materi yang kedua, yakni menyatakan kegemaran atau hobi. Hobi atau kegemaran, bahasa Jepangnya ialah shumi. Shumi. Nah, sekarang cara mengucapkan hobi kita ialah subjek no shumi wa, lalu hobinya tambahkan koto desu. Subjek no shumi wa, lalu hobinya tambahkan koto desu. Dengan catatan, hobi terutama kata kerjanya diubah dulu ke bentuk kamus. Kata kerjanya diubah dulu ke bentuk kamus. Contoh, misalnya hobi saya ialah membuat manga atau membuat komik. Maka diucapkannya ialah watashi no shumi wa manga o kaku koto desu. Watashi no shumi wa manga o kaku koto desu. Lalu misalnya saya memiliki teman yang bernama Rio. Lalu hobinya Rio itu ialah berenang. Maka bisa mengucapkan Rio-san no shumi wa oyogu koto desu. Rio-san no shumi wa oyogu koto desu. Langsung saja kita masuk ke materi yang ketiga, ialah menyatakan sebelum. Menyatakan sebelum yang dimaksud adalah sebelum melakukan aktivitas utama, melakukan dulu aktivitas yang lain. Sebelum melakukan aktivitas utama, melakukan dulu aktivitas yang lain. Ya, jadi pola kalimatnya menjadi kata kerja atau aktivitas, maini, lalu kata kerja yang lain. Ya, atau kata kerja ke-1, maini, kata kerja ke-2. Ya. Contoh kalimatnya ialah Nihon e kuru mae ni Nihongo o benkyou shimashita. Nihon e kuru mae ni Nihongo o benkyou shimashita. Lalu apabila sebelum mae ni itu kata benda, maka bubuhkan dulu partikel no. Contohnya, shokuji no mae ni te o araimasu. Shokuji no mae ni te o araimasu. Lalu contoh yang lain ialah shiai no mae ni
takusang renshu o shimashita. Shiai no mae ni takusang renshu o shimashita. Lalu mae ni pun bisa dibubuhkan setelah menyebutkan keterangan bilangan, terutama keterangan waktu. Dan tidak usah dibubuhkan partikel no. Tidak usah dibubuhkan partikel no. Karena mae ni ini dibubuhkan setelah keterangan waktu, maka artinya pun bukan sebelum, tetapi yang lalu. Contoh, 10年前に ABC 会社で働きました。10年前に ABC 会社で働きました。10 tahun yang lalu bekerja di perusahaan ABC. Karena membahas yang sudah lampau, yakni yang lalu, maka kalimat setelahnya itu harus berbentuk lampau. Kenapa? Karena sudah terjadi. Cukup sekian penjelasan dari saya. Jangan lupa untuk selalu latihan ya. Semangat belajarnya. Sekian dari saya. Sayonara, arigatou gozaimasu.